Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering melihat berbagai bentuk pembangunan yang dilakukan di sekitar kita, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga berbagai fasilitas umum lainnya. Semua pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah keberhasilan dari suatu pembangunan ini hanya dapat dilihat oleh kemajuan fisik yang tampak oleh mata saja? Lalu, bagaimana jika suatu wilayah memiliki pembangunan yang sangat maju, tetapi masyarakat yang tinggal di dalamnya justru merasa tidak nyaman, tidak aman, atau bahkan tidak bahagia? Tentu kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari kemajuan fisik yang tampak oleh mata. Ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu bagaimana masyarakat merasakan hasil pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan dan permasalahan inilah yang akan kita bahas bersama dalam pembelajaran kali ini. Halo semuanya, selamat datang di kelas pembelajaran geografi kelas 12 bersama aku, Siva. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana kebahagiaan masyarakat dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara atau mendengar istilah mengenai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, kira-kira apa sih hal pertama yang langsung terlintas di dalam pikiran kalian masing-masing? Pasti sebagian besar dari kita akan langsung membayangkan pembangunan fisik seperti deretan gedung mewah yang menjulang tinggi, jaringan jalan tol yang panjang, atau pusat perbelanjaan dan fasilitas umum yang serba modern kan? Namun, dalam ilmu geografi, pembangunan yang hebat itu tidak melulu hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisiknya atau pertumbuhan ekonominya saja. Keberhasilan pembangunan yang sejati itu juga harus mampu menyentuh aspek kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Coba kita bayangkan bersama, apa gunanya sebuah wilayah atau kota berkembang dengan sangat maju dan modern jika ternyata sebagian besar masyarakat yang tinggal di dalamnya justru merasa stres, merasa tidak aman, atau hidup dalam tekanan? Nah, berangkat dari pemikiran itulah akhirnya lahirlah konsep yang disebut sebagai indeks kebahagiaan. Di Indonesia, indeks kebahagiaan diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh. Untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk secara akurat, BPS tidak melihatnya dari satu sisi saja, melainkan membaginya ke dalam 3 dimensi utama yang saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, yuk mari kita bedah dimensi pertama terlebih dahulu, yaitu ada dimensi kepuasan hidup masyarakat. Dimensi kepuasan hidup ini menilai bagaimana masyarakat merasakan kepuasan terhadap kebutuhan dasar mereka, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Contoh indikatornya meliputi kepemilikan rumah yang layak huni, akses kesehatan yang mudah, keharmonisan di dalam keluarga, serta tingkat keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sekarang kita beralih ke dimensi yang tidak kalah menarik untuk dipelajari, yaitu dimensi perasaan. Berbeda dengan dimensi sebelumnya, dimensi perasaan ini berfokus untuk mengukur kondisi emosional sehari-hari dari penduduk di wilayah tersebut. Indikatornya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu seberapa sering masyarakat merasakan kesenangan, serta seberapa mampu mereka terbebas dari rasa cemas, khawatir, maupun stres saat beraktivitas sehari-hari.
Lalu yang terakhir kita akan membahas dimensi ketiga yang sangat mendalam, yaitu dimensi makna hidup atau yang sering kita kenal dengan istilah eudaimonia. Dimensi ini mengukur psikologis dan nilai-nilai spiritual masyarakat secara lebih mendalam. Beberapa indikator penting di dalamnya meliputi bagaimana warga mampu menerima diri mereka sendiri, tingkat kemandirian dalam hidup, jalinan hubungan positif dengan tetangga sekitar, dan pengembangan potensi diri serta kepemilikan tujuan hidup yang jelas. Nah, jika ketiga dimensi yang kita bahas tadi, mulai dari kepuasan hidup, perasaan, hingga makna hidup dapat terpenuhi secara seimbang melalui kebijakan pembangunan wilayah yang merata, maka secara otomatis tingkat kebahagiaan masyarakatnya pasti akan mengalami peningkatan. Sekarang mari kita lihat fakta geografi yang ada di negara kita. Berdasarkan data berskala yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, salah satu hasil survei yang pernah dirilis BPS, angka indeks kebahagiaan negara Indonesia berhasil mencatat skor cukup bagus, yaitu di angka 71,49. Angka indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2017 ke 2021. Hal ini tentu saja mengindikasikan adanya dampak yang positif dan nyata dari arah kebijakan pembangunan wilayah kita saat ini. Kesimpulannya, sebuah pembangunan wilayah yang ideal dan sukses itu bukan hanya soal pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau kemegahan infrastruktur semata, melainkan bagaimana seluruh proses pembangunan tersebut mampu bermuara pada penciptaan kenyamanan, kedamaian, dan senyuman di hidup warganya. Jadi itulah penjelasan lengkap mengenai tiga dimensi utama dalam mengukur indeks kebahagiaan masyarakatnya sebagai hasil dari keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Sebagai ringkasan indeks kebahagiaan yang diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup, ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakatnya secara lebih menyeluruh. Sekarang coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Apakah pembangunan yang ada saat ini sudah mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi masyarakat? Pertanyaan tersebut penting untuk kita renungkan, karena tujuan utama pembangunan bukan hanya menciptakan kemajuan wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Demikian pembelajaran geografi mengenai indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. Semoga materi yang telah dipelajari hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa pada pembelajaran geografi berikutnya.